berkarya dan berprestasi. Next. Komponen dari pembentuk misi tadi, jika dilihat dari produk dan jasanya, itu produk rokok. Untuk wilayah geografis konsep diri, di seluruh dunia produk yang berkualitas tinggi. Untuk dilihat dari komponen pelanggannya, itu dapat memenuhi kepuasan pelanggan. Jika dilihat dari kepedulian dan citra publik, yaitu pengelolaan limbah dengan baik untuk kesehatan lingkungan dan kondisi terbaik bagi karyawan untuk berkarya dan berprestasi. Selanjutnya, untuk analisis sukses faktor atau analisis kunci faktor suksesnya itu dilihat dari rasanya. Pada suatu produk industri rokok yang ditunjukkan adalah kualitas rokok tersebut, yaitu rasa produk rokok yang dibuat harus benar-benar menunjukkan hasil adonan dari tembakau, cengkeh dan lain-lain. Untuk dari harganya, produk industri rokok yang memiliki harga terjangkau dan berkualitas semua kalangan dari menengah hingga ke atas, sehingga dapat memberikan kepuasan konsumen. Dilihat dari distributornya, yaitu dalam hal ini pihak perusahaan industri rokok harus lebih tanggap dalam menggabungkan antara pihak perusahaan yang sebagai produksi dengan konsumen, agar produk tersebut dapat dikenal oleh masyarakat dan dapat tersebar luas di seluruh wilayah dengan cepat. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu karakteristik yang kekuatan industri. Yang pertama yaitu kondisi persaingan. Kondisi persaingan pada industri rokok sangat tajam. Ada banyak pemain yang ada di industri, yaitu PT The Jarum Kudus, Pesmilak, Inti Makmur TBK. Kekuatan industri yang kedua, ancaman dari pendatang baru. Karena banyaknya pendatang baru yang masuk pada industri rokok, sehingga perusahaan harus mampu mempertahankan kualitas, menambah kualitas lain, dan menciptakan produk yang memiliki kualitas unggul. Kekuatan industri yang ketiga yaitu daya pertawaran pembeli. Kekuatan pelanggan agar tidak beralih ke produk lainnya dengan cara memberikan kualitas berupa varian rasa, harga yang terjangkau, dan distribusi yang baik. Kekuatan industri yang keempat yaitu daya pertawaran pemasok. Pemasok bahan baku tembakau untuk industri rokok tidak hanya mensuplai ke industri rokok saja, tetapi juga ke industri lain seperti industri obat dan lain-lain. Di samping itu, banyaknya perusahaan dalam industri rokok membuat pemburuan untuk mendapat pemasok menjadi ramai. Yang kelima yaitu ancaman dari produk substitusi. Banyaknya rokok elektronik yang telah tersebar di kalangan masyarakat telah merugikan industri rokok. Hal ini terasa dari penurunnya tingkat penjualan karena pemakai produk ini lebih suka menggunakan rokok elektronik daripada membeli produk rokok. Yang keenam, tergantungan industri. Tidak ada ketergantungan industri rokok terhadap industri lain karena industri rokok dapat berdiri sendiri. Analisis faktor eksternal. Ekonomi. Faktor eksternal gudang garam dari sektor ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, stabilitas ekonomi yang relatif baik. 2, pertumbuhan ekonomi yang kuat. 3, tingginya kepuasan konsumen. 4, luasnya potensial market sekitar. 5, tingginya tingkat ketergantungan akan bahan baku. 6, kenaikan biaya bahan baku dan bahan kemasan. 7, tidak stabilnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. 8, maraknya pemalsuan dan penyelundupan produk asing. 9, produk pesaing harga lebih rendah. 10, banyak pesaing baru dengan produk yang sejenis. B, demografis. Faktor eksternal gudang garam dari sektor demografis adalah sebagai berikut. Pertama, percepatan pesaing dalam pemasok produk ke toko. 2, banyak distributor tersebar di seluruh Indonesia. Ketiga, pangsa pasar yang luas. Analisis faktor eksternal.
Sosiokultural, faktor eksternal gudang garam. Sektor sosiokultural adalah sebagai berikut. Loyalitas masyarakat akan produk tinggi dan masyarakat sudah mengenal produk gudang garam. D. Teknologi, faktor eksternal gudang garam dari sektor teknologi adalah sebagai berikut. Percepatan teknologi yang mendukung promosi dan promosi perusahaan pesaing lebih luas. Selanjutnya akan diterangkan teman saya. Yaitu untuk yang sekarang yaitu tabel EV, yaitu tabel evaluasi faktor eksternal. Untuk yang pertama yaitu stabilitas ekonomi yang relatif baik, yang diberikan bobot sebesar 0,10 dengan rating 4 dengan komentar yaitu perekonomian tetap stabil walaupun di masa pandemi. Yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi yang kuat. Pertumbuhan ekonomi yang kuat ini diberikan bobot sekitar bobot yaitu 0,05 dengan rating 3 yaitu dengan komentar pertumbuhan ekonomi yang dapat bertahan meskipun pada masa pandemi. Untuk yang ketiga yaitu tingginya kepuasan konsumen yang diberikan bobot 0,05 dengan rating 4. Semakin tingginya kepuasan konsumen maka semakin tinggi juga permintaan konsumen. Yaitu luasnya potensial market sekitar dengan bobot 0,04 dengan rating 3 karena memiliki berbagai distributor di seluruh daerah. Untuk yang kelima yaitu tingginya tingkat ketergantungan akan bahan baku 0,05 dengan rating 3 yaitu tingginya tingkat ketergantungan terhadap bahan baku tembakau. Kenaikan biaya bahan baku dan bahan kemasan dengan ancaman sebesar 0,10 dengan rating 4 dengan komentar jika terdapat kenaikan biaya bahan baku dan bahan kemasan maka harga akan menyesuaikan. Untuk yang ketujuh yaitu tidak stabilnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dengan ancaman 0,06 dengan rating 2. Jika mata uang negara asing mengalami peningkatan maka mata uang rupiah akan mengalami penurunan. Untuk yang kedelapan yaitu maraknya pemalsuan dan penyelundupan produk dari asing dengan ancaman 0,04 dengan rating 2. Apabila banyak produk yang menyamai gudang garam dengan harga di bawah pasar maka dapat membuat produk gudang garam mengalami penurunan. Untuk yang kesembilan yaitu produk pesaing harga lebih rendah. Ancamannya yaitu 0,04 dengan rating 2 apabila banyak produk yang menyamai produk garam dengan harga di bawah pasar maka dapat membuat produk garam mengalami penurunan. Yang kesembilan yaitu produk pesaing lebih rendah menyebabkan produk-produk gudang garam tidak laku. Yang ke-10 yaitu banyak pesaing baru dengan produk yang sejenis, yaitu dengan ancaman 0,06 dengan rating 4. Apabila banyak produk yang baru datang dan sejenis maka dapat membuat produk gudang garam mengalami penurunan. Untuk yang demografis yaitu percepatan pesaing dalam memasok produk ke toko. Kurang tangkapnya perusahaan dalam memasok produk ke toko sehingga kalah dengan pesaing. Banyak distributor terbesar di seluruh Indonesia. Kurangnya tanggap perusahaan dalam memasok produk ke toko sehingga kalah dengan pesaing. Pangsa pasar yang luas dengan peluang 0,02 dengan rating 2 maka banyak konsumen yang mengenal produknya. Loyalitas masyarakat akan produk tinggi yaitu dengan bobot 0,06 dengan rating 2 karena perusahaan gudang garam di mata masyarakat memiliki brand image yang berkualitas. Masyarakat sudah mengenal produk gudang garam. Peluangnya 0,06 dengan rating 3 pertahankan dalam segi kualitas dan variasi produk. Untuk yang teknologi, persiapan teknologi yang mendukung promosi. Itu dengan peluang 0,06 dengan rating 3. Perusahaan mampu mengimbangi percepatan teknologi dalam mendukung promosi. Untuk yang terakhir yaitu promosi perusahaan pesaing lebih luas dengan ancaman 0,11 dan rating 3. Meskipun perusahaan mengimbangi tetapi masih ada yang mampu menyaingi dalam segi promosi. Analisis faktor eksternal. Analisis faktor eksternal ada 3 untuk pemasaran. Untuk yang pertama yaitu A, pemasaran faktor internal pada sektor pemasaran adalah sebagai berikut. Yang pertama penjualan ekspor kepada pihak berelasi sebesar 1,06%. Yang kedua yaitu konsolidasi intern dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu promosi untuk meningkatkan penjualan produk. Yang keempat yaitu meluncurkan produk baru. B, operasional faktor eksternal pada sektor internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah total biaya operasi meningkat sebesar 15,6%. Yang kedua yaitu mesin dan peralatan yang efisien.
C yaitu sumber daya manusia faktor internal pada sektor SDM adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tingkat umur terbanyak antara umur 25 sampai 35 tahun. Yang kedua yaitu adanya program dana pensiun manfaat pasti dan pensiun iuran pasti. Next. Analisis faktor internal untuk yang D yaitu keuangan dan akuntansi faktor internal pada sektor keuangan dan akuntansi sebagai berikut. Yang pertama yaitu terjadinya penurunan laba bersih 1,42% dari periode sama tahun sebelumnya. Yang kedua yaitu nilai transaksi saham mencapai 41,2.705 tertinggi di bursa. Yang ketiga yaitu adanya penurunan hutang sebesar 33,6% lebih rendah dari tahun 2019. Yang keempat yaitu terjadinya penurunan aset sebesar 1% dibanding tahun sebelumnya. Yang kelima yaitu adanya kerugian aset terbesar 1%. Yang keenam yaitu adanya perubahan dari tarif PPh dari 25% menjadi 20%. Yang ketujuh yaitu penjualan bersih mengalami penurunan sebesar 1,03% dari tahun sebelumnya. E yaitu research and development faktor internal pada sektor research dan development sebagai berikut. Yang pertama yaitu sekitar 35 jenis produk diluncurkan, produk baru, produk lama, varian kemasan. Yang kedua yaitu menambah kapasitas produk untuk berbagai merek. F yaitu budaya perusahaan, faktor internal pada sektor budaya perusahaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahapan pemeliharaan sumber daya manusia yang bertujuan agar karyawan merasa puas bekerja. Untuk tabel EV-nya yaitu terdiri dari pemasaran yaitu terdiri dari penjualan ekspor kepada pihak berelasi sebesar 1,0% dengan komentar perlu adanya ekspor agar perusahaannya semakin berkembang dan mampu bersaing. Untuk yang kedua yaitu konsolidasi intern dalam pengambilan keputusan dengan komentar keputusan yang diambil selalu cepat dan tepat. Untuk yang ketiga yaitu promosi untuk meningkatkan penjualan produk yaitu komentarnya kurang promosi pada digital. Operasi yaitu terdiri dari total biaya operasi yang meningkat yaitu sebesar 15,6% dengan adanya komentar adanya pengendalian biaya operasi yang baik. Mesin dan peralatan yang efisien dengan komentar peralatan yang digunakan sudah efisien. Sumber daya manusia, tingkat umur terbanyak antara umur 25 sampai 35 tahun. Karyawan lebih produktif. Adanya program dana pensiun manfaat pasti dan pensiun iuran pasti. Keuangan dan akuntansi itu terdiri dari terjadinya penurunan sebelumnya dengan komentar penurunan disebabkan karena masa pandemi. Yang mencapai 41,275 tertinggi di bursa. Banyak investasi saham kepada perusahaan karena mampu meyakinkan investor. Yang ke-12 yaitu terjadi penurunan aset sebesar 1% dibanding tahun sebelumnya, yaitu mengalami penurunan penjualan dibandingkan dengan tahun sebelum pandemi. Yaitu yang ke-13 adanya kerugian aset sebesar 1% disebabkan penjualan menurun. Adanya perubahan tarif PPh dari 25% menjadi 20% karena perubahan tarif baku. Penjualan bersih mengalami penurunan 1,3% dari tahun sebelumnya. Pengurangan minat pembeli rokok karena tergantikan dengan rokok elektrik. Research and development, sekitar 35 jenis produk diluncurkan, produk baru, produk lama, dan varian kemasan. Inovasi yang dilakukan demi meningkatkan penjualan dan laba perusahaan. Yang ke-17 yaitu menambah kapasitas produksi untuk berbagai merek. Menambah kapasitas produksi ini yaitu dengan mempercepat mendistribusikan produk kepada pemasok. Yang terakhir yaitu budaya perusahaan. Budaya perusahaan ini yaitu terdiri dari tahapan pemeliharaan sumber daya manusia yang bertujuan agar masyarakat merasa puas bekerja dengan komentar memberikan apresiasi kepada karyawan yang dapat menyelesaikan tugasnya sesuai target. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu matriks IE, matriks IE, di mana perusahaan gudang garam ini bernilai 3,01 sehingga kuat, sedangkan EV-nya itu bernilai 2,97 sehingga masuk di nomor 4, di mana perusahaan PT Gudang Garam ini memiliki harus bertumbuh dan berkembang. Slide yang selanjutnya. Matriks QSPM, faktor yang dinilai, faktor internal. Yang pertama yaitu penjualan ekspor kepada pihak berelasi sebesar 1,06% dengan bobot
0,07. Strategi yang pertama yaitu pengembangan pasar alternatif skor 4 dengan total 0,28. Sedangkan strategi yang kedua, pengembangan produk dengan alternatif skor 3, totalnya 0,21. Faktor internal yang kedua yaitu konsolidasi intern dalam pengambilan keputusan dengan bobot 0,02. Alternatif strategi 1, pengembangan pasar 3 dengan totalnya 0,06. Sedangkan alternatif 2, pengembangan produk, alternatif skornya itu 2 dengan totalnya 0,04. Yang ketiga, faktor-faktor internal, promosi untuk meningkatkan penjualan produk dengan bobot 0,05. Strategi yang pertama yaitu pengembangan pasar, alternatif skornya itu 4, sedangkan totalnya 0,2. Sedangkan alternatif strategi kedua yaitu pengembangan produk dengan alternatif skor 4 dengan totalnya 0,2. Faktor-faktor internal yang ketiga yaitu promosi untuk meningkatkan penjualan produk dengan bobot 0,05. Strategi yang pertama yaitu alternatif skornya itu 4, sedangkan strategi yang kedua alternatif skornya itu 4, pengembangan produknya. Yang keempat yaitu meluncurkan produk baru dengan bobot 0,05. Alternatif strategi pengembangan pasar, alternatif skornya itu 2, sedangkan strategi 2 untuk pengembangan produk, alternatif skornya itu sama 2. Sedangkan yang kelima, total biaya operasi yang meningkat 15,6% dengan bobot 0,09. Strategi yang pertama, alternatif skornya itu 2, sedangkan strategi yang kedua, pengembangan produk, alternatif skornya itu 2. Sedangkan yang faktor-faktor internal, mesin dan peralatan yang efisien, bobotnya itu 0,05, sedangkan strategi yang pertama pengembangkan pasar alternatif strategi 4, sedangkan yang strategi kedua pengembangan produk alternatif skornya itu sama 4. Dan yang selanjutnya yaitu bisa dibacakan langsung totalnya saja masing-masing. Untuk strategi 1 total berapa, strategi 2 totalnya berapa? Oh, Bu. Ya. Untuk total biaya operasi yang meningkat 15,6%. Strategi yang pertama totalnya 0,18, sedangkan strategi yang kedua sama totalnya. Sedangkan mesin dan peralatan yang efisien, total strategi pertama 0,2. Dan strategi yang kedua juga 0,2. Tingkat umur terbanyak antara 25 sampai 35. Strategi yang pertama totalnya 0,08, sedangkan strategi yang kedua 0,12. Yang ke-8, adanya program dana pensiun manfaat pasti dan pensiun iuran pasti. Strategi yang pertama totalnya 0,1, sedangkan strategi yang kedua 0,1. Yang ke-9, terjadi penurunan laba bersih 1,42% dari periode sama tahun sebelumnya. Strategi yang pertama totalnya 0,04, sedangkan strategi yang kedua 0,06. Untuk yang ke-10, nilai transaksi saham mencapai 41.275 tertinggi di Bursa Efek. Dengan strategi yang pertama totalnya 1,2, sedangkan strategi yang kedua sama 1,2. Iya, dibacakan totalnya paling bawah itu. Total TAS. Iya. Total TAS yang paling bawah. Untuk totalnya keseluruhan strategi yang pertama 0,022, sedangkan strategi yang kedua sama Bu, 0,22. Ya, untuk yang selanjutnya
akan dijelaskan oleh Total TAS dari strategi 1 total jenderal kuabe semuanya berapa? Total TAS dari semuanya itu berapa? Untuk strategi 1 sama strategi 2. bentar Bu, belum ditotal itu. Iya, belum di total. Yang Iya. penting itu kan padahal. Iya, Yang Bu. penting total. Oke. Ya udah, teruskan aja. Kalau belum di total nanti strateginya gimana? Oke, ya. Ya lanjutkan. Untuk Sel- selanjutnya strategi korporasi. Strategi yang pertama yaitu forward integration, integrasi ke depan. Contohnya, PT Gudang Garam TBK memiliki jalur distribusi yang tepat dan efektif untuk mendistribusikan produk rokoknya ke pasar dengan PT Surya Jaya Bakti, Surya Kerta Bakti, dan PT Surya Bakti Utama sebagai distributor utama yang mempunyai jaringan ke seluruh dunia. Strategi yang kedua yaitu backward integration, integrasi ke belakang. PT Gudang Garam Internasional memiliki pabrik kertas rokok di Afrika, juga di Kediri dengan nama PT Surya Zigzag. Strategi yang ketiga yaitu horizontal integration, integrasi horizontal. Contohnya, PT Gudang Garam dibentuk adalah titik awal berdirinya perusahaan rokok Gudang Garam yang bermula dari sebuah industri rumahan. Produk kretek yang diproduksi pertama kali adalah SKL dan SKT. Gudang Garam dijajah Taman Sriwedari, Gudang Garam Spesial Deluxe. Strategi selanjutnya yaitu market penetration, penetrasi pasar. Contohnya, PT Gudang Garam melakukan aktivitas pemasaran dan promosi yang intensif dan besar-besaran untuk produk rokok dengan merek Surya 12. Strategi selanjutnya yaitu market development, pengembangan pasar. Contohnya, mendistribusikan produk rokok ke toko-toko. Strategi selanjutnya yaitu produk development, pengembangan produk. Contohnya, Gudang Garam mengeluarkan produk merek Surya karena sudah terkenal di berbagai kalangan. Strategi selanjutnya yaitu reward diversifikasi terkait. Contohnya, PT Gudang Garam mengeluarkan berbagai macam produk seperti Gudang Garam Merah, Gudang Garam Jajah, Gudang Garam Spesial Deluxe, King Size, Gudang Garam Patra, dan Taman Sriwedari Kretek. Strategi selanjutnya yaitu diversifikasi tak terkait. PT Gudang Garam TBK pada memproduksi rokok saja. Strategi selanjutnya yaitu horizontal diversifikasi horizontal. Contohnya yaitu terjadi pengambil alihan kepemilikan mayoritas saham perusahaan PT Surya Duta Investama dengan tujuan untuk memperoleh kepemilikan. Strategi koperasi selanjutnya yaitu rekrutmen, yaitu PT Gudang Garam TBK mempensiunkan 200 lebih karyawannya dengan alasan efisiensi keuangan. Perusahaan rokok yang bermarkas di Kediri ini mengaku mengalami krisis keuangan menyusul ketatnya regulasi pemerintah soal rokok. Strategi korporasi selanjutnya yaitu divestiture, divestasi. Contohnya yaitu Direktur PT Gudang Garam TBK melepas investasinya di saham perusahaan rokok tersebut, menjual seluruh saham GGRM yang dimilikinya. Merujuk keterbukaan informasi yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia pada tanggal 21 Mei 2020, jumlah saham yang dijual sebanyak 4.700 lembar. Transaksi penjualan itu sendiri berlangsung pada tanggal 15 Mei 2020 dengan harga 49.000 per saham. Strategi korporasi selanjutnya yaitu likuidasi. Contohnya yaitu PT Gudang Garam tidak mengkualitas dalam bentuk apapun. Selanjutnya akan diterangkan rekan saya.
Untuk strategi bisnisnya, dan strategi keunggulan PT Gudang Garam yaitu fokus. Fokus merupakan wujud kepekaan perusahaan dalam memahami suatu institusi, sehingga mampu menyesuaikan atribut produk dengan kebutuhan dan selera konsumen pada segmen pasar. Golongan seperti golongan bawah, menengah, dan atas merupakan kunci keberhasilan pemasaran produk PT Gudang Garam. Untuk menjaga keseimbangan produk, strategi portofolio perlu dilakukan dengan mengusahakan peluncuran produk baru dengan kadar tar dan nikotin rendah sebagai usaha mengatasi perubahan selera konsumen yang lebih mementingkan kesehatan dengan tetap memperhatikan citra rasa dan aroma khas produk PT Gudang Garam. Harum, gurih nikmat bila dikaitkan dengan strategi perusahaan, yaitu ekonomis dengan memproduksi berbagai macam produk untuk menjangkau seluruh segmen pasar yang ada. Next. Kesimpulan yang dapat kita sampaikan dari pernyataan kita di atas itu PT Gudang Garam Tbk merupakan perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia yang memproduksi rokok. Gudang Garam memiliki 3 anak perusahaan baru dan siap merambah rokok elektronik. Salah satunya adalah sebagai importir. Kemudian perusahaan kedua distribusi dan ketiga untuk manufaktur. Kunci keberhasilan Gudang Garam yaitu dari harga, rasa, dan distributor. Pada PT Gudang Garam untuk faktor eksternal memiliki peluang dan ancamannya yang kita sudah terangkan di atas itu. Untuk peluangnya seperti kondisi ekonomi yang relatif stabil dan tingginya kepuasan konsumen, sedangkan ancamannya yaitu kenaikan bahan baku dan kemasan serta banyaknya pesaing yang sejenisnya. Banyak produk rokok yang dijual oleh perusahaan lain. Itu menjadi pesaing buat kita, buat PT Gudang Garam. Sekian presentasi kami. Apabila ada pertanyaan, kami persilakan. Ya, oke, kelompok 3 tadi sudah mempresentasikan tentang perusahaan Gudang Garam. Ya, sekarang kami persilakan kepada Anda untuk bertanya kepada kelompok 3 perihal makalah yang sudah disampaikan. Silakan. Saya izin bertanya, Ibu. Dari sebentar kali. Mbak, coba di close dulu ini ya, PPT-nya dimatikan. Oh iya, nanti kalau mati, sebentar lagi mati kurang 3 menit ya, nanti kita gabung lagi ke Zoom-nya. Kalau misalkan bisa pakai yang tadi, ya berarti kita yang tadi, tapi kalau nggak bisa saya kasih link lagi, baru lagi. Ya, silakan. Saya izin bertanya dari kelompok 2. Saya Rudina Mafula. Ya, silakan Mbak Rudiana. Bagaimana rekomendasi Anda untuk promosi agar meningkatkan penjualan produk pada pemasaran PT Gudang Garam? Terima kasih. Ya, silakan. Mohon maaf, aku mau izin bertanya terlebih dulu. Iya, Mbak Saskia. Untuk pertanyaan ini ditampung terlebih dahulu apa langsung dijawab ya, Bu? Kalau ada pertanyaan lain silakan ditampung, tapi kalau nggak ada ya langsung dijawab. Yang penting nggak kosong. Gitu. Oh iya, Bu, baik, Bu. Ada lagi pertanyaan? Kan nggak ada. Kalau nggak ada silakan dijawab. Ya, Bu, saya mau menjawab pertanyaan dari Mbak Rudiana Mafula. Ya. Tadi bagaimana rekomendasi, gimana bisa diulang? Mbak Rudiana.
bagaimana rekomendasi Anda tentang promosi untuk meningkatkan penjualan produk pada pada pemasaran PT Gudang Garam? Untuk promosinya mungkin itu bisa kedengaran suara saya, Bu. Bisa terdengar, silakan. Iya. Untuk promosinya mungkin bisa dilakukan dengan cara iklan. Yang pertama mungkin bisa dilakukan dengan cara iklan ya, Bu. Iklan itu mungkin yang ada di TV itu mungkin bisa, tapi mungkin nggak bisa ditampilkan pada waktu mungkin pagi hari atau siang hari atau sore hari, mungkin nggak bisa, mungkin jam malam seperti malam hari sekitar jam 10 ke atas. Karena kalau diiklankan pada pagi hari atau siang hari itu kan anak kecil itu masih menonton ya Bu. Jadi mungkin lewat iklan di TV juga bisa. Untuk yang kedua yaitu bisa menyebarkan pamflet. Untuk yang ketiga yaitu untuk yang kedua bisa menyebarkan pamflet. Untuk yang ketiga yaitu dengan brosur. Untuk yang keempat yaitu dengan stiker. Dan yang kelima yaitu dengan personal selling. Personal selling mungkin itu dari orang ke orang gitu Bu. Jadi kita mempromosikan langsung kepada orang tersebut tentang produk rokok Gudang Garam. Jadi nggak perlu menggunakan media cetak kembali, tapi bisa menggunakan dari media orang ke orang gitu Bu. Mungkin itu pendapat dari saya. Itu saja? Iya Bu. Kalau itu saja kan mereka sudah melakukan semuanya. Saskia, pada pertanyaan ketiga tentang strategi iklan ya, itu semua kan sudah dilakukan oleh ada terobosan baru. Jadi katanya ke depan plannya yang seperti apa? Ya, betul sudah dilakukan saat ini oleh Mohon maaf Bu, suaranya. Suaranya menggema, Ibu. Halo ya. Ya, silakan. Ibu, mungkin mic yang satunya bisa nonaktifkan Ibu, soalnya. Oh iya ya. Oke, silakan. Jadi tadi dikatakan beberapa strategi promosi yang sudah Anda tawarkan tadi sudah dilakukan semua oleh sudah dilakukan semua oleh Gudang Garam. Kalau sekedar iklan di media itu semua sudah dilakukan semuanya. Lantas saran Anda bagaimana? Bu, saya ingin menambahi. Menurut saya itu dengan melakukan kampanye pemasaran ke anak muda. Kenapa? Kan kebanyakan konsumen rokok kan anak muda. Sehingga Gudang Garam harus siap siaga untuk merangkul anak muda sebagai pangsa pasar baru. Gudang Garam harus lebih selektif dalam mencari iklan yang kreatif dan bisa membawa produk-produknya menjadi lebih mudah. Jadi seperti kayak mengadakan konser gitu Bu, itu menyangkutkan produk-produk Gudang Garam, memperkenalkan kepada anak muda. Seperti itu Bu.
Kalau kampanyenya seperti apa? Padahal kan Anda tahu bahwa rokok itu sangat dibatasi. Ke kampus nggak boleh, ke sekolah juga nggak boleh. Bagaimana cara mereka mengkampanyekan? Karena sebenarnya produk-produk yang sebenarnya tidak dianjurkan juga. Bagaimana Anda cara mengkampanyekan kepada mereka? Dengan itu Bu, mengadakan konser kayak kan mengadakan konser zaman sekarang, semisal kayak konser Korea gitu Bu, kan otomatis anak muda kan ikut berantisipasi gitu Bu. Oh, Gudang Garam mengadakan konser gini, berarti produknya itu seperti ini gitu Bu, mengetahui produknya lebih dalam. Itu apa namanya? Kalau dalam promosi namanya apa? Konser kan Bu. Kegiatan itu namanya apa? Kampanye. Sponsor itu. Sponsor. Sponsorship, publisitas. Jadi gini ya, kalau kita ngomongin promosi itu kan macam-macam ya. Kalau kita karena perlu, jadi kalau Anda bahas promosi jangan cuma iklan ini di sosmed, kayak promosi itu banyak. Nah, kalau Gudang Garam ini kan dia sangat terbatas oleh kampanyenya, nggak bisa sembarangan loh. Karena dia ada produk yang sebenarnya, produk yang tidak bagus tau rokok itu. Nah, karena itu dalam promosi kegiatannya dia juga harus pandai-pandai. Iklan nggak boleh, pagi hari nggak boleh, iklan di media cetak pun sekarang orang jarang lihat lihat koran. Mana ada orang baca koran sekarang, jarang. Iklan di sosmed, ya mungkin iya di sosmed dia buat, tapi kan lebih detail lagi kan. Malah justru mereka menggunakan media promosi yang dikaburkan ya. Dia buat CSR, dia buat beasiswa, sebenarnya kan untuk promosinya dia. Jadi karena dia adalah produk yang tidak bermanfaat seharusnya, maka dia untuk mengantisipasi itu dia harus membuat sesuatu yang bermanfaat toh. Ya tadi maka dengan cara memberikan sponsorship, dia pakai memberikan beasiswa, dia adakan kegiatan misalnya tentang peduli pada lingkungan. Nah, itulah yang justru penting buat dia. Karena kenapa? Ya itu tadi menutupi ke dosa yang dia perbuat kan, ibaratnya kan begitu. Maka kan harus berbaik-baik ya sama konsumennya. Nah, itu adalah cara mereka menyiasati untuk supaya tetap digunakan orang. Karena sebenarnya produknya kan produk yang bermanfaat untuk kesehatan. Tapi cara dia untuk dia adalah sebuah, kalau kita bicara dia sebagai perusahaan yang ingin profit, yang notabene dia ada perusahaan komersil, maka dia juga bicara ke PAT gitu. Ke PAT-nya caranya gimana ya tadi? Bikin acara-acara yang manfaat, peduli lingkungan, bikin beasiswa, itu adalah cara yang paling tepat ketika mempromosikan. Karena kenapa? Kampanye anti rokok sangat banyak. Bahkan MUI ada juga beberapa dari aliran agama juga mengharamkan rokok juga. Nah, dengan cara seperti itu kan dia sebenarnya serangannya dahsyat buat dia untuk menjadi bangkrut kan seharusnya. Nah, caranya itu diimbangi dengan cara itu tadi, membujuk ya, bukan membujuk, mengambil hati dengan memberikan beberapa manfaat, beasiswa, pertandingan olahraga kayak begitu tuh, seperti itu. Kalau hanya iklan saja, mungkin ya nggak akan sampai sekarang orang kan nggak akan menggunakan rokok itu lagi karena juga iklannya juga dibatasi. Jadi itu adalah cara-cara untuk mempromosikan produk dengan cara yang bijaksana, itu mungkin mereka seperti itu. Oke, itu mungkin ya Mbak Rudiana. Oke, silakan, ini ada pertanyaan dari kelompok berapa itu, pakai chat ya. Mbak Ayu Kamelia, mengenai tahapan strategi yang dilakukan Gudang Garam terjadi kenaikan bahan baku. Nih, silakan pertanyaan dari Mbak Ayu Kamelia. Ada dua pertanyaan. Yang kedua dari Mbak Yunita, bertanya mengenai bagaimana perusahaan dalam mengatasi ketergantungannya produk seperti pada tembakau, juga solusi perusahaan Gudang Garam dalam menghadapi persaingan karena sekarang banyak rokok elektronik seperti vape dan lain-lain. Ya,
Silakan, ada 2 pertanyaan itu yang bisa di silakan. Pertanyaan pertama dijawab dulu atau pertanyaan kedua, silakan. Saya ingin mencoba menjawab untuk pertanyaan Ayu Kamelia. Jelaskan tahapan strategi yang dilakukan perusahaan gudang garam jika terjadi kenaikan bahan baku. Di sini strategi yang dilakukan gudang garam jika terjadi kenaikan bahan baku. Gudang garam sebelum menaikkan kan harga bahan baku mahal, otomatis kan semisal perusahaan lain kan akan menaikkan harganya. Tetapi di sini gudang garam itu tidak menaikkan harga. Kenapa? Karena gudang garam itu memiliki prinsip menghasilkan produk dengan yang berkualitas tetapi dengan harga terjangkau, dan juga tingkat konsumennya kan untuk ada yang untuk kelas menengah ke bawah. Jadi jika harganya naik kan kasihan untuk kelas menengah ke bawah. Jadi tahapannya strateginya yang pertama yaitu dengan memperluas pangsa pasar untuk meningkatkan penjualannya. Tadi bisa dilihat dari pertanyaan yang pertama tadi, yaitu dengan mengadakan konser, merangkul anak muda, terus mengadakan biaya siswa. Dan yang kedua, jika tahapan yang pertama itu belum memenuhi target penjualan, yang kedua gudang garam itu bisa mengikuti tren. Seperti sekarang kan tren rokok mild, rokok yang memiliki tekstur yang lebih halus. Jadi gudang garam bisa memproduksi rokok mild. Karena itu kan rokok kesukaan anak muda pada zaman sekarang. Dan yang terakhir, jika dirasa 2 tahap tadi kurang untuk gudang garam, yang terakhir itu bisa dengan menaikkan harga. Tetapi gudang garam ini dalam hal menaikkan harganya itu bertahap. Jadi tahap ke tahap, nggak langsung harganya, semisal gudang garam kan harganya 18.000, tetapi bertahap 19.000 jadi 19.000. Dengan harga 19.000 ini apakah kalangan bawah itu dapat membelinya atau tidak, dilihat penjualannya, menambah atau malah berkurang. Seperti itu, Bu. Oke, Gimana, Mbak Ayu? bahan bakunya apa sih? Tembakau. Oke. Kalau tembakau naik, apa yang Anda lakukan? Pertanyaan kan sebenarnya itu, tuh. Iya, Bu. Semisal tembakau naik kan otomatis bahan baku naik, kan otomatis kan harganya harus naik, Bu. Iya. Terus bagaimana? Tapi gudang garam ini kan punya prinsip memiliki produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Jadi bisa meningkatkan penjualannya, Bu. Nggak menaikkan harga. Meningkatkan penjualan produknya tersebut. Gitu, Bu. Masyarakat kalau harganya naik, terus kok penjualannya ditingkatkan bagaimana? Harganya nggak dinaikkan, Bu. Tetapi penjualannya ditingkatkan gitu, Bu. Dengan tadi lebih kayak memperluas pasar. Gitu, Bu. Logikanya gimana? Saya tuh bingung gini. Kalau ibaratnya kita itu jualan pisang goreng, pisangnya naik, yang kita lakukan apa? Meminimal. Mengurangi jumlah produksi, Bu. Kenapa? Mengurangi jumlah produksi, Bu. Kalau terjadi pada bahan baku. Sebentar, saya baca lagi. Ini jawabannya jadi mengurangi apa justru menjual lebih banyak? Kalau terjadi kenaikan bahan baku pada tembakau, karena tembakau itu bahan utama dari rokok itu
ya kita mungkin bisa dilakukan dengan cara mengurangi jumlah produksi rokok. Tambah perusahaan tambah rugi. Menambah produksi, Bu, dengan memperluas pasar. Kalau menambah produksi, apakah menyelesaikan dari kenaikan bahan baku? Masalah kenaikan bahan baku terselesaikan? Itu, Bu, dengan menambah produksi, otomatis kan penjualan akan bertambah, Bu. Itu dapat menyelesaikan bahan bakunya. Banyak ruginya dong. Misalnya gini, Anda tadi jualan bahan bakunya itu 1 unit itu misalnya 1.000. Sekarang tadinya 500, sekarang bahan bakunya itu jadi naik jadi 900 gitu. Kalau ditambah banyak gimana? Masalahnya bukan masalah meningkatnya pendapatan, tapi masalahnya adalah naiknya bahan baku. Kalau bahan baku ya. Jika bahan baku naik, otomatis harga rokok juga naik karena harga barang berbanding lurus dengan harga bahan baku. Contoh yang kita lihat, meskipun harga rokok melambung tinggi, rokok tidak pernah sepi peminat karena kita mempertahankan dari segi kualitasnya, Bu. Terus gimana? Jadi harganya dinaikkan? Iya. Kalau bahan baku naik, harganya dinaikkan. Kalau harganya dinaikkan, apakah konsumen mau beli? Iya, Bu, soalnya kan rokok banyak peminatnya. Kalau seandainya makin mahal sudah orang kan kok larang ya gudang garam saya, aku tak pindah Jarum aja deh. Kayak gitu bagaimana? Atau gini, aku tak ngirit aja deh. Tadinya 1 pak rokok, sekarang 1 hari setengah pak aja ya. Jadi apa yang ini ya strategi kalau ngomongnya tentang bahan baku, maka larinya ke arah ke penjualannya dinaikkan, karena kan yang dikaitkan kan masalahnya di bahan baku. Berarti 1, Anda pilihannya tinggal 2 ya, menaikkan harga. Kalau menaikkan harga ada konsekuensinya. 1, menaikkan harga itu akan penjualan jadi menurun, karena kenapa? Daya beli orang kan akhirnya juga ngirit-ngirit toh, nggak pakai, karena harganya naik, mungkin dia akan ngirit-ngirit pakai atau bahkan ke pesaing. Tapi kalau lari ke pesaing, tentunya kalau tembakau naik itu kan pesaing juga sama mengalami hal yang sama dengan kita. Tembakau naik kan nggak mungkin tembakonya Gudang Garam naik, tembakonya yang sama juga naik kan, juga nggak naik kan, beda. Tapi kan kalau tembakau naik mesti mereka juga akan mengalami hal yang sama dengan kita. Jadi keraguan untuk beralih ke pesaing mungkin akan rendah, karena kenapa? Pelanggan rokok itu biasanya setia dan tidak berpindah, kecuali itu tadi pesaing itu tembakonya berbeda dengan kita sehingga harganya lebih murah. Maka salah satu cara yaitu 1, mengubah komposisi. Kalau mengubah, pertama tadi menaikkan harga konsekuensinya tadi itu orang akan mengirit-irit itu beli ya. Kedua, mengubah komposisi nanti akan merusak kualitas. Padahal rokok itu orang itu akan jadi komposisinya misalnya diturunkan kadar cengkehnya atau apanya, itu akan membuat harganya bisa lebih tetap tapi dengan kualitas yang di bawahnya. Tapi itu juga resiko. Maka satu-satunya yang bisa dikelola dari dia packingnya. Mungkin kalau selama ini packingnya kita mengirit di bahan yang lain. Kalau bahan baku utamanya tembakau itu mahal, mungkin dalam packingnya ya kita buat packing atau size-nya ya, ukurannya agak kecil, dibuat slim gitu. Nah, itu adalah salah satu cara siasat yang memungkinkan untuk kita tidak menaikkan harga, tapi kita bisa mengirit-irit dari bahan bakunya seperti itu. Jadi kalau kita ngomongin tentang naiknya bahan baku ya kita harus cari solusi yang berkaitan dengan itu, berkaitan dengan bahan baku tersebut, dikecilin size-nya atau packingnya dibikin sederhana, nggak pakai kardus, tapi pakai yang kemasan yang simple ya. Atau tadi itu kemungkinannya ya harganya naik ya memang itu nggak ada cara lain selain yang itu. Menaikkan penjualan sama,
kalau kita menaikkan penjualan dengan cara ini, lawan masalahnya bukan di penjualannya yang turun kan, masalahnya di harga. Harga yang diselesaikan dengan harga, seperti itu. Dengan harga atau dengan mengirit bahan baku tadi itu. Atau kalau bahan baku sih sebenarnya kan tembakau dia sudah punya tepung tembakau sendiri kan. Dia buat industri industri anak-anak perusahaan, bukan anak perusahaan, industri pendampingan pada petani tembakau. Jadi mereka diberikan modal sehingga ketika mereka panennya sudah langsung dibawa ke gudang garam, tidak dibawa ke tempat lain. Nah, itu adalah cara-cara mereka untuk membuat biaya operasional untuk tembakau itu lebih murah, saya seperti itu. Jadi begitu ya, tapi mungkin yang bisa saya bantu jawab dari pertanyaan Mbak Ayu Kameli. Itu ya Mbak Ayu. Ya, sekarang pertanyaan yang kedua tadi Mbak Yunita Chandra, silakan. Silakan. Pertanyaan Mbak Yunita, yang jawab siapa? Bagaimana perusahaan dalam mengatasi ketergantungan produk dengan tembakau? Kembali lagi seperti tadi ya. Terus solusi perusahaan menghadapi persaingan karena banyak inovasi di elektrik dengan vape dan lain-lain. Silakan. Yang mau jawab ini Mbak Agita. Oh, ini baru kita Kak menghubungi sih. Bu, Mbak Anggita jaringannya error keluar sendiri, Bu. Bisa di ACC. Ya, ACC tapi masih muter-muter juga nih. Masih muter terus. Boleh dijawab tentang bagaimana mengatasi ketergantungan produk seperti tembakau dan juga solusi untuk persaingan dengan beberapa rokok vape. Ya, Mbak Zeni, Mbak Saskia, Mbak Novita. Silakan. Halo. Silakan dijawab, Mbak Gitanya belum bisa juga. Dijawab yang lain aja. Halo, Mbak Novita, Mbak Saskia. Iya, Bu. Ini Mbak Gita sudah masuk. Oke, Mbak Gita, ada pertanyaan dari kelompok kelompok 1 tentang bagaimana perusahaan mengatasi ketergantungan produk pada bahan baku tembakau dan juga bagaimana mengatasi persaingan dengan perusahaan vape dan lain-lain. Silakan Mbak Anggita. Halo. Iya, Bu. Apakah sudah terdengar, Bu? Sudah terdengar.
Iya, untuk mengatasi bahan tembakau itu kan itu memang bahan pokoknya dari PT Gudang Garam. PT Gudang Garam, jadi kita bisa mengganti dengan tembakaunya petani gitu Bu. Untuk dari apa yang tadi pertanyaan, soalnya tadi saya keluar Bu. Yang strategi. Oh, untuk yang tadi maaf Bu, bisa mengulang pertanyaannya Bu. Bagaimana mengatasi ketergantungan produk pada tembakau? Ya itu tadi kan, itu kan bahan bakunya, bahan utamanya dari PT Gudang Garam kan Bu. Kalau itu bisa diganti dengan tembakaunya petani gitu Bu. Tembakonya petani maksudnya gimana? Diganti tembakonya petani maksudnya ya? Seperti apa ya, kan kalau kita tembakonya ekspor kan itu impor kan itu biayanya cukup banyak ya Bu ya. Kalau kita dari tembakonya petani sendiri itu istilahnya lebih murah gitu Bu. Selama ini nggak pernah ekspor kalau tembakau, justru Indonesia ini penghasil tembakau yang bagus. Nggak pernah impor maksud saya. Selama ini nggak pernah impor. Semua perusahaan rokok itu pakai tembakau Indonesia karena tembakau Indonesia itu termasuk bagus. Gitu. Nggak ada perusahaan rokok yang impor tembakau. Saya pikir itu apa? Saya pikir tembakaunya juga impor. Ya, selama ini sudah tembakau lokal. Gimana? Artinya kan dia sangat bergantung pada petani tembakau toh. Jadi karena dia bahan baku utama, dia jadinya sangat tergantung sama petani tembakau. Nah, mengatasi ketergantungan itu gimana supaya nggak tergantung? Supaya Anda nggak nyembah-nyembah sama petani, ya apa caranya? Kalau tergantung artinya kita bahasa gampangnya wis kita takluk petani, iya terserah Pak Petani, saya mau aja Bapak. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Halo? Anda misalnya sangat tergantung sama teman Anda. Wis, aku tuh gak bisa ke kampus kalau nggak naik motornya dia, nggak nurut dia. Nah, terus caranya biar supaya nggak tergantung sama dia. Nggak nurut motornya dia terus ke kampusnya gimana? Misalnya Anda sama teman Anda sekampung ke kampus barengan. Anda nggak bisa gak ada angkutan, hanya bergantung pada motornya dia. Terus supaya Anda nggak bergantung sama motornya dia, gimana caranya? Kita kasih logika mudah, masuk nggak bisa. Halo Mbak Anji. Dengan memproduksinya sendiri, maksudnya kayak kita menimbun gitu Bu. Memproduksi bukan berarti menimbun. Gimana kira? Istilahnya kita kayak punya apa ya, produksinya sendiri. Masak produksi. Bako itu masak produksi. Enggak, maksudnya itu loh Bu, kayak apa ya, kayak kita bikin tembakaunya sendiri gitu Bu. Kita punya kebun tembakau sendiri toh ya, masa bikin tembakau itu lah perkebunan toh. Jadi Gudang Garam harus punya perkebunan sendiri supaya iya Bu, maksudnya lahannya sendiri. Jadi tadi tak kayak mana kan contoh pakai motor kalau supaya kita nggak bergantung, karena supaya nggak bergantung banget berarti kita harus punya perkebunan sendiri. Selama ini
sudah mereka lakukan seperti itu, tapi dia juga tetap berhubungan erat ya. Mereka membuat jadi bapak asuh dari para petani-petani tembakau itu, dimodali, dikasih bibit, kemudian mereka suruh nanam, kalau udah mereka beli ke kita. Itu sebenarnya sudah dilakukan oleh Pak Gudang Garam saat ini. Nggak salah di Madura itu kan bakonya banyak ya. Nah mereka buat itu tadi bukan join ya, jadi bapak asuh dari para petani-petani tembakau kecil. Jadi mereka modali, mereka yang bibit, mereka pinjamin duitnya, nanti kalau sudah jadi disuruh jual ke Gudang Garam. Itu yang dilakukan. Karena akhirnya awalnya kan mereka karena dia tergantung, karena dia kan baik-baik. Sekarang kan posisinya dibalik, mereka petaninya justru tergantung pada Gudang Garam kan. Nah itulah caranya supaya nggak tergantung, itu begitu. Jadi kayak tadi tuh teman Anda itu Anda menurut motornya dia, ya sudah Anda beli motor sendiri kan nggak tergantung jadinya. Atau Anda buat dia bergantung ke Anda. Caranya aku tak kasih bensinnya, tak kasih bensinnya gitu loh. Itu caranya kita berpikir untuk ini. Terus tadi kalau ada vape tadi itu gimana? Ini waktunya kurang 10 menit ya cepatnya. Kalau ada vape tadi itu, terus gimana? Itu Bu tadi kan apa yang saya jelaskan tadi itu perusahaan PT Gudang Garam sudah merambah ke rokok elektronik gitu Bu. Sekarang belum, sudah. Anak perusahaannya sudah merambah, maksudnya akan mengikuti tren zaman sekarang gitu Bu, dengan mengeluarkan produk seperti vape gitu Bu. Nah, sekarang sudah ada belum? Sekarang belum ada Bu, masih merambah, berarti kan udah punya ancang-ancangan untuk mengikuti trennya sekarang gitu Bu, biar dia tidak kalah saing dengan produk-produk seperti itu Bu. Ya memang ada Bu Simalakama ya. Satu sisi dia kalau udah pakai vape menggilas produk lamanya, tapi kalau dia nggak ikutan, dia nanti akan dia saingi. Mungkin orang kan semua pada beralih ke vape seperti itu, karena vape itu katanya rokok yang lebih sehat dalam tanda petik ya. Sebenarnya produk gak sehat ya, tapi dikatakan lebih sehat daripada, karena nggak langsung efeknya ke paru-paru, katanya seperti itu. Tapi ya sebenarnya sama aja. Tapi itu adalah yang image yang ditanamkan di para generasi muda bahwa vape itu lebih aman. Itu dari perusahaan vape memang seperti itu, sehingga mereka anak muda percaya bahwa vape itu lebih bagus daripada merokok, lebih tidak berbahaya daripada merokok biasa seperti itu. Itu yang memang image sebenarnya image-nya. Oke, pertanyaan berikutnya Mbak Alivia ini tentang strategi korporasi yang disebut tadi. Oke, ini sama. Jadi memang intinya di makalah Anda seperti pertanyaan Mbak Alivia. Anda itu tadi makanya saya tanya ISPM-nya itu totalnya di mana? Katanya belum ditotal. Nah, kalau Anda belum ditotal, bagaimana Anda memilih strategi yang dipilih? Kan? Ini ditanyakan Mbak Alivia juga sama. Strategi mana yang dipilih dari strategi yang Anda tawarkan sebuahnya itu tadi itu, yang dipilih yang mana pada akhirnya? Silakan. Silakan, waktunya kurang 7 menit. Untuk totalnya, ya Bu, untuk totalnya pada strategi pengembangan pasar untuk strategi 1 itu yang pertama yaitu 5.881 Bu. Untuk total strategi yang kedua yaitu 6.192. Kok ribuan loh? Kok sampai ribuan? 6 koma. Oh. Ya. Iya, iya. Ya. 6 koma Bu. 5 koma Bu. Yang pertama 5 koma berapa? 5,881 Bu. Yang kedua? Yang kedua yaitu 6,192. Jadi yang dipilih yang mana? Yang kedua Bu, pengembangan produk. Ya Bu, yang kedua. Oke, kalau gitu pengembangan produknya apa yang ditawarkan? Pengembangan produk yang ditawarkan.
apa yang ditawarkan? Anda adalah konsultan yang dibayar mahal oleh Gudang Garam untuk memberikan solusi saran 5 tahun ke depan, bukan yang sudah terjadi. Mengembangkan produknya kayak gimana? Bikin rokok kayak gimana? Itu tadi Bu, seperti untuk 5 tahun ke depannya mungkin produk dari rokok elektrik itu sebagai perkembangan produknya itu Bu. Oke, ada lagi selain itu? Kenapa kok memilih rokok elektrik untuk pengembangan produknya? Sekarang soalnya kan itu banyak pengguna yang menggunakan itu juga, tetapi tidak sepenuhnya Bu, masih ada yang menggunakan produk kayak rokok biasa itu Bu. Tapi kan untuk perkiraan untuk tahun ke depan kan kemungkinan lebih tergantikan dengan rokok elektrik, soalnya kan lebih, maksudnya bisa digunakan kembali gitu loh Bu. Hanya membeli cairannya saja gitu Bu. Seperti itu. Ya betul. Tapi tetap ini ya, tetap Gudang Garam sebagai rokok kretek dan rokok tangan itu tetap harus, selain mengembangkan produk tadi inovasi di rokok vape, dia juga tetap harus karena kalau rokok vape kan beda bahan, beda semuanya. Nanti ketika ada bukuan vape yang justru rokok utamanya malah hancur gitu loh. Jangan sampai terjadi seperti itu. Karena itu nanti kan ibaratnya Anda membuat sesuatu yang akan mengkanibal produk lamanya. Nah, seperti itu kan, itu juga bahaya buat perusahaan. Anda juga harus memikirkan pengembangan produk yang dari rokok biasa. Mungkin rokoknya dikembangkan dalam bentuk size-nya, atau packingnya, atau bikin model cerutu yang lebih eksklusif. Banyak ya cara yang dapat digunakan untuk orang tetap menggunakan rokok biasa. Karena selama ini boleh jadi mengembangkan di dua sisi ya. Satunya di vape untuk meraih generasi muda, satunya di rokok yang memang rokok berat, itu diberikan yang rokok jenis cerutu atau rokok jenis apa yang buat eksklusif, yang lebih mungkin dalam bentuknya, size-nya itu bisa diinovasi atau dikembangkan supaya tetap mempertahankan rokok lama. Nah, jadi kalau rokok baru mungkin pakai vape, rokok lama juga harus dipikirkan pengembangannya seperti itu. Oke, saya pikir itu ya yang dari kelompok 2, karena waktunya tinggal 3 menit ya. Dari makalah sama bagus sih sebetulnya, cuma gitu tadi. Kebanyakan dari apa yang sudah ada cantumkan dari kelompok 2, kelompok 1 atau kelompok 3 ya. Itu bagus di awal, jeleknya di akhir. Tujuan kita di mata kuliah strategi itu adalah untuk menciptakan strategi baru sebenarnya. Jadi bukannya diomongin jangan strategi yang sudah terjadi. Jadi Anda mulai karakteristik faktor sampai strategi oke. Mulai KSPM ke belakang udah mulai gelear gitu. Jadi tadi revisinya justru mulai KSPM ke belakangnya. Setelah KSPM kan Anda menemukan strateginya. Strateginya apa? Satunya pengembangan produk, satunya apa? Lah itu semua dijabarkan satu persatu. Setelah itu strategi yang dipilih yang mana, yang mana yang dipilih itu yang dijabarkan. Jadi yang dijabarkan lebih detail. Jadi kalau tadi ada strategi korporasi ngomongin tentang integrasi ini, ngomongin tentang ini semua, kalau tidak ada di dalam KSPM ya gak usah dicantumkan. Gitu. Karena kalau tadi likuidasi itu kan kalau dia tidak di kuadran 1, padahal ada kan di kuadran 1 atau sel yang growth. Jadi memang gak dipilih, jadi gak usah dibahas. Kalau yang ininya, jadi yang dibahas hanya yang ada di dalam KSPM. Strategi yang di dalam KSPM itu strategi korporasinya. Terus ada detailkan yang dominan tadi yang dipilih yang mana, itu yang didetailkan, yang dibawa untuk diceritakan strateginya, bukan strategi yang sudah terjadi, tapi yang akan. Tadi yang dari strategi korporasi kan ada semuanya, jabarkan yang sudah terjadi semuanya. Nah itu tolong diperbaiki. Baik, untuk makalah nilainya 80, presentasi 80, untuk menjawab Mbak Zeni, Mbak Saskia, Mbak Anggita 80, untuk Novitanya 75. Itu nilai yang bisa saya berikan. Karena Mbak Novita tadi lebih pendiam ya, seperti tadi. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 2, kelompok 3, kita ya nanti tolong revisinya nanti dikumpulkan pada saat UAS ya. Baik, untuk saat ini saya ya waktunya kurang 1 menit. Mungkin
mungkin bisa ditutup presentasinya. Silakan kelompok 3. Terima kasih untuk waktunya, Bu, sudah menjelaskan. Semoga presentasi kami dapat bermanfaat. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kuliah saya, kita ketemu minggu depan. Mudah-mudahan semua sehat ya, bisa ketemu kembali di kuliah yang sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.